everyone, hari ini kita lanjut pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia SBDP dan mata pelajaran IPA. Yang pertama kita bahas adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita masih belajar dengan materi yang sama seperti pada pembelajaran kemarin, pada pembelajaran 1, yaitu tentang ide pokok dalam sebuah paragraf. Nah, pada hari ini teacher akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf itu ya. Nah, caranya yaitu menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf tersebut. Kalian boleh lihat bukunya. Pada buku kalian itu terdapat di halaman 8 itu ada sebuah wacana yang terdiri dari 3 paragraf. Keindahan gerak ikan di dalam air. Mari kita bersama-sama bahas bagaimana cara menentukan ide pokoknya dari ketiga paragraf yang ada di buku ini. Yang pertama kita lihat ya, paragraf pertama menjelaskan ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air. Itu bisa kalian baca sampai titik yang terakhir pada paragraf 1. Nah, kita tentukan ya pada paragraf 1 ini kalimat utamanya yang mana? Nah, kalimat utamanya terdapat di kalimat yang pertama ya. Ikan koi dan ikan-ikan yang lain bergerak dengan mudahnya di dalam air itu merupakan ide pokoknya ya dalam paragraf yang pertama. Terus kalimat yang selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Lanjut, kemudian paragraf yang kedua. Pada paragraf kedua itu yang mana yang merupakan ide pokoknya? Ide pokok yang ada pada paragraf kedua adalah ikan memiliki sirip tambahan. Sirip mempunyai fungsi sebagai penyeimbang gerakan, pengatur arah dan menghentikan gerakan sampai titik. Nah, itu merupakan kalimat utama pada paragraf kedua. Kalimat berikutnya merupakan kalimat gagasan atau penjelas ya. Kemudian yang terakhir itu paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga itu agar ikan dapat bergerak dengan cepat, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara untuk mengatur gerakannya. Itu merupakan kalimat utama yang ada pada paragraf ketiga ya. Terus kalimat-kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas. Nah, kalian bisa nanti lebih lanjut baca di bawahnya itu ya. Itu ada sebuah contoh ide pokok yang lainnya. Kemudian lanjut kita pada pembelajaran yang kedua adalah mata pelajaran SBDP. SBDP di sini menceritakan tentang gambar cerita. Nah, mungkin kalian tidak asing ya, gambar cerita itu apa sih? Gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan sebuah peristiwa. Gambar cerita bisa juga disebut dengan gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita itu memiliki banyak macam ya. Contohnya ada kartun, ada komik, dan juga karikatur ya. Nah, teacher bahas satu-satu. Yang pertama tadi kartun ya. Siapa yang suka nonton kartun? Pasti suka semua ya. Nah, teacher jelaskan kartun di sini adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur atau bersifat humor ya nak ya. Ini contohnya. Nah, ini gambar kartun. Ini ada gambar kartun Mickey Mouse ya, dan kartun Tweety. Kemudian yang kedua adalah komik. Pasti semuanya suka baca komik atau pernah mendengar istilah komik ya. Komik adalah gambar yang disusun sedemikian rupa berisikan cerita-cerita ya, percakapan antara tokoh-tokohnya. Ini di sini teacher beri contoh sebagai komiknya, tokohnya adalah Donald Bebek dan Tom Jerry ya. Dan yang terakhir adalah karikatur. Ini karikatur. Karikatur itu sendiri adalah gambar tokoh yang dibesar-besarkan atau tidak sesuai dengan aslinya. Lihat nih, ini ada gambar tokoh Jokowi dan Bapak B.J. Habibie ya. Mukanya itu
muka Jokowi, tetapi mukanya itu digambar lebih besar, berarti dilebih-lebihkan. Inilah yang disebut dengan gambar karikatur. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya. Ya, terus dalam membuat gambar cerita itu juga menggunakan ada yang namanya media atau alat yang digunakan. Apa saja sih media yang digunakan? Pertama adalah spidol, ya. Kemudian pensil warna, bisa juga cat air, dan juga cat minyak bisa digunakan. Nah, inilah media-media atau alat yang digunakan untuk menggambar sebuah gambar cerita. Kalian bisa lihat pada halaman kalian, buku kalian, pada halaman 10 ya. Di situ ada gambar cerita, contoh gambar cerita. Nih. Adapun langkah-langkah untuk membuat gambar cerita itu, yang pertama adalah menemukan langkah-langkahnya ya. Satu, menentukan ide pokoknya atau gagasannya. Gagasannya apa? Nah, pada langkah ini itu yang berkaitan dengan pembuatan siapa tokoh, latar atau tempat di mana gambar tersebut akan dibuat, ya. Terus yang kedua, langkah kedua adalah membuat sketsa. Membuat sketsanya dulu atau rancangannya, berkaitan dalam langkah yang kedua ini berkaitan dengan pembuatan rancangan atau gambarnya atau sketsa yang diawali dengan membuat coret-coretan dulu. Coret-coret dulu, kita mau buat apa, kita coret-coret dulu ya. Kita terus-terus berlatih, kemudian lama-lama nanti hasilnya akan bagus. Itu untuk pelajaran SPDP. Lanjut, sekarang kita pelajaran IPA. Nah, untuk pelajaran IPA hari ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin, yaitu fungsi gerak pada hewan. Pada umumnya fungsi organ gerak pada hewan itu yaitu sebagai alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, jadi fungsi utamanya itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalian bisa lihat bukunya pada halaman 12. Di situ dijelaskan contoh cara hewan bergerak ya. Ada hewan yang hidup di air dan juga ada hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di air itu dia bergerak dengan cara berenang. Contohnya apa saja? Banyak sekali. Ikan, kura-kura itu bisa ya. Kemudian katak juga bisa. Kalau katak masih kecil itu dia bergerak dengan cara berenang, yang disebut dengan berudu kemarin ya. Kemudian hewan yang hidup di darat dia bergerak dengan cara berlari, berjalan, juga bisa merayap. Contohnya anjing, kucing, ayam dan sebagainya ya. Nah, teacher kira cukup sampai di sini aja dulu untuk materi hari ini. Thanks and then see you tomorrow. Bye.